Oke, Bapak Ibu semuanya, minta tolong untuk kerjasamanya tidak mengaktifkan speakernya atau mikrofonnya ya. Maaf, tidak mengaktifkan mikrofonnya di bagian bawah agar kita bisa fokus sementara. Nanti ada sesi tanya jawab, silahkan diaktifkan kembali. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya telah tidak mengaktifkan mikrofonnya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam Google Drive kita ya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin, akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan mengacak soal secara otomatis, kemudian dan mengacak kunci atau jawaban secara otomatis. Nah, kemudian apalagi jadwalnya? Saya akan cek jadwalnya. Oke ya. Jadi membuat kunci jawaban, kemudian mengacak soal otomatis dan mengacak jawaban otomatis. Nah, pertama-tama kita akan membuat kunci jawaban. Oke ya. Oke, membuat kunci jawaban. Jadi membuat kunci jawaban itu Ibu Bapak nanti bisa mengarahkan langsung kepada pilihan ganda. Nah, ini pilihan ganda, diklik saja. Boleh di bagian mana saja, pokoknya di pilihan gandanya. Maaf. Salah satu saja. Kemudian di sini ada answer key ya. Answer key. Kita klik pada answer key. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Nah, kita beri kunci jawabannya. Ya, misalkan kunci jawabannya adalah yang tingkatkan gizi. Nah, jadi kita klik kunci jawabannya. Setelah diklik, maka dia ada tanda centang di sampingnya. Nah, ini berarti pada soal ini itu kunci jawabannya tingkatkan nilai gizi makanan. Jadi kalau siswa menjawab selain ini, maka dia salah. Oke. Jadi kalau sudah kita klik kunci jawabannya, jangan lupa kita klik done. Artinya kita mengunci supaya ini tidak berubah. Kita done. Oke. Misalkan nih, salah nih. Salah pilih kunci jawabannya. Bisa kita ganti lagi, tadi klik lagi answer key. Pilih lagi, bukan yang ini ternyata kunci jawabannya. Tapi yang misalkan yang ini ya. Nah, misalkan yang ini. Jadi yang ini diklik, tidak diaktifkan. Kita ganti yang ini. Nah, itu cara misalkan kunci jawaban yang telah kita tentukan salah. Jadi kita rubah kunci jawaban yang benar. Setelah itu jangan lupa juga untuk klik done. Oke. Nah, jangan lupa ini di required. Maksudnya di required ini wajib untuk dijawab oleh siswa. Jadi ketika ini tidak dijawab atau terlewat oleh siswa, maka ketika nanti siswa itu sudah selesai pada akhir soal, mereka akan klik submit, maka akan muncul peringatan bahwa ada yang belum dijawab. Itu karena ada yang terlewat. Tapi kalau ini tidak diaktifkan ya, required ini tidak diaktifkan, kemudian siswa ternyata ada yang terlewat, dia tidak menjawab, maka ketika diklik submit tidak ada peringatan, tidak ada pemberitahuan kepada siswa bahwa ada soal yang terlewat, ada soal yang tidak sempat dijawab. Nah, jadi mohon ini tidak
tertinggal. Jadi required ini harus diperiksa, senantiasa diperiksa setelah kita selesai membubuhkan, memberi tanda pada jawaban. Oke ya, Ibu Bapak, ini mohon diperhatikan khusus yang ini wajib nih. Sehingga siswa tidak ketinggalan poin. Baik, berikutnya sama si langkah yang lain. Kita akan tentukan sila kedua itu rantai ya. Oke. Nah, rantai. Kita klik pada answer key, kemudian klik rantai. Dia akan tanda centrang. Artinya pada soal ini jawaban yang benar adalah rantai. Klik down. Oke, setelah klik down, maka ini sekali lagi ini diaktifkan, required kita aktifkan. Oke, kami sambil meng-add teman-teman dulu yang mau masuk. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian di soal berikutnya sama saja, kita klik di jawabannya. Salah satu, ingat tadi terserah, bebas aja mau yang paling atas mau paling bawah. Kemudian answer key ya. Kemudian kita tentukan jawaban yang benar. Ini menyiram. Nah, klik, maka kalau sudah dicentrang berarti sudah ada jawaban, kunci jawaban. Klik down, sekali lagi required. Ini kita wajib harus diaktifkan. Jadi untuk soal ya pada pilihan ganda kita menentukan jawabannya itu, kunci jawabannya kita lakukan satu persatu, satu soal satu perlakuan. Baik, ini jawabannya adalah ya, saya nggak bisa matematika ini. Oke, kita ini aja, apa namanya, anggap aja misalkan jawabannya ini ya Bu ya. Ini benar atau nggak salah ini? Baik, kalau sudah, jangan lupa klik down, kemudian required. Oke, required sekali lagi, ini penting, jangan terlewat. Baik, kita agak percepat saja. Kemudian B ini menimbang alat tulis dengan kelereng. Hasil timbangannya ada di bawah. Pertanyaan, benda mana yang paling berat? Ini nama benda, hasil timbangannya 5 butir kelereng, 8 butir kelereng. Misalkan jawabannya, klik pada ini ya, answer key. Kemudian kita klik jawabannya. Oke. Kemudian jangan, ingat, klik down, kemudian required. Wajib. Nah, sekali lagi wajib. Oke. Nah, itu untuk menentukan jawaban, kunci jawaban. Kemudian Ibu Bapak, kita akan mengacak soal otomatis. Setelah kunci jawaban, kemudian soal otomatis. Soal otomatis itu klik pada setting. Ini ada setting, gambar atau ikon roda ini ya. Soal otomatis itu pernah kita buat ya pada presentation. Di presentation ini kita klik sini Ibu Bapak, diklik di sini. Yang ini tidak usah diaktifkan, tapi diaktifkan yang ini. Shuffle question order. Jadi soal itu diacak. Oke, ya, yang ini another response itu nggak usah. Nah, ini konfirmasi ini kita tuliskan di sini sekalian saja, kita tuliskan. Artinya pesan ini akan muncul ketika siswa mengklik submit. Misalkan kita ketik di sini alhamdulillah Ananda telah selesai
mengerjakan soal PAS. Semoga mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Nah, ini contoh saja. Jadi ketika nanti siswa sudah selesai ngerjakan, kemudian mereka klik submit, maka pesan ini akan muncul. Oke. Nah, jadi di presentation ini kita aktifkan acak soal dan kita tulis pesan yang akan muncul ketika siswa klik submit. Kalau sudah kita lakukan itu, kemudian klik save. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengacak pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda kita acak. Jadi klik lagi di pilihan ganda. Tadi setelah kita tentukan kunci jawaban, klik lagi pilihan ganda karena belum diacak. Oke ya. Ibu bapak bisa lihat di required tadi sambil kita cek juga sudah diaktifkan atau belum. Nah, di samping required ini itu klik ada titik 3 titik ini diklik, kemudian klik shuffle option order. Ya, kita untuk mengaktifkan agar pilihan gandanya diacak. Oke, kita beralih lagi ke soal berikutnya. Klik saja kunci jawaban sambil cek requirednya, kemudian klik di titik 3, klik lagi shuffle option. Berikutnya sama langkahnya, klik di salah satu jawaban, cek required, klik di titik 3, shuffle option. Nah, untuk mengacak pilihan ganda ini memang dia perlakuannya per soal. Ya. Oke. Nah, baik, kita telah selesai mengacak pilihan ganda. Oke, Ibu Bapak, jadi kalau untuk pilihan ganda ABC-nya ketika mau kita acak, maka perlakuannya adalah kita harus mengaktifkan satu persatu soal. Tapi kalau mengacak soal ya, bukan pilihan, soalnya yang kita acak, itu cukup satu kali tadi ya di bagian setting, kemudian pilih presentation ya, cukup kita centang ini, maka semua soal sudah teracak. Kalau ada 100, maka 100-nya sudah teracak. Oke, ini sudah teracak, semua sudah tersimpan, sudah. Nah, ini akan bisa terlihat atau kita bisa membandingkan kalau nanti soalnya itu kita uji coba. Kita kan bisa uji coba. Ini kita akan uji coba ya. Tes ini di tempat saya. Soal yang saya buat ini pertama tentang menambah aditif ya ke dalam makanan. Itu soal pertama. Coba kita buka preview. Kita tulis namanya Dodo PAS 2020. Kemudian ini contreng, next. Oh, salah passwordnya. Nah, misalkan kita nggak ingat juga ini juga kita tes dulu. Kita nggak ingat juga passwordnya, kita bisa kembali ke sini ya, ini kita tutup dulu. Kembali ke pembuatan soal, kita bisa klik di password. Nah, klik di sini. Oh, ternyata passwordnya UKD 2020. Nah, jadi kalau kita nggak ingat, kita bisa lihatnya di sini. Oke, kita coba ya. UKD 2020. Nah, termasuk urutannya juga acak nih jadinya. Kelas 7, kemudian nama,
Dodo, nomor absen 3, password UKD 2020. Next. Oke. Nah, kan? Jadi urutan yang tampil di atas itu bukan yang ini. Nah, kalau di sini yang kita buat kan ini teks ya. Ternyata ketika dia dikerjakan oleh siswa, urutannya berubah. Yang muncul pada siswa nomor yang awal mereka dikerjakan adalah yang ini. Nah, tuh. Nanti siswa kedua, ketiga juga akan diacak juga, setiap siswa buka akan diacak. Nah, ini apa, untuk bukan mempersulit ya, agar siswa itu memang meminimalisir untuk saling melihat gitu ya. Jadi kalau temannya tanya nomor 1 apa, A, ternyata beda soalnya ya. Jadi A pada dia beda A dengan di tempat temannya. Bentar Bu ya, saya sambil masukkan. Oke, nah ini beda. Coba saya akan jawab ya. Dan saya jawab apa namanya soalnya. Misalkan ini ada beberapa yang saya salahkan. Jadi kalau ini jadi ini Bu, kalau di soal itu kan urutannya ke bawah, dia jadi begini. Oke, kemudian kita coba. Nah, submit ya, tadi yang saya bilang setelah submit maka akan muncul apa, pesan Alhamdulillah Ananda telah selesai. Nah ini. Oke. Ini karena kita aktifkan tadi view score, jadi ada ini. Oh, ternyata dapat 100. Nah, jadi supaya itu tidak muncul skornya, kita mengaktifkannya adalah, maksudnya siswa kalau mau dia diperbolehkan melihat hasilnya, ya itu sudah betul berarti settingannya. Ini ada di sini Bu. Ya nih. Jadi siswa bisa release grade. Nah, setelah siswa submit, dia bisa mengetahui hasilnya. Ini tadi coba saya. Tapi kalau ketika siswa nggak usah ngeliat hasilnya, nah, diklik sini aja, letter aja, letter. Jadi manual. Jadi ini cukup ibu saja yang tahu. Oke. Baik, save ya. Oke, yang ini juga nggak usah nih. Correct answer-nya tadi kita nggak ngecek correct answer, ini juga nggak usah. Oke, cukup yang release grade itu letter saja, nggak usah yang ini. Coba kita tes lagi ya, kita save. Baik, kita tes lagi. Nah, kita akan tes lagi. Oh, kok muncul email? Bentar ya. Ini berarti ada yang salah. Select email ini terklik sendiri. Harus kita periksa lagi. Oke, ya. Kita coba. Kira-kira muncul atau tidak. Dia karena ini tadi diacak ya settingannya, jadi kelasnya bisa dibuka, bisa di atas, tapi tidak masalah. Di database kita itu munculnya sesuai dengan yang kita bikin ini. Nama tetap nama paling depan. Nama Yeyen ya, misalkan ya, nomor absen 6, kemudian passwordnya UKD 2020. Next ya. Nah ini kemarin kalau ini misalkan yang salah, maka dia tidak bisa ngelihat soal ya, tetap di sini. Itu maksudnya. Oke, kita betulkan, kita akan langsung menuju ke lembaran soal.
Baik, kita langsung jawab saja. Ini oke, saya akan ada beberapa yang misalkan ini saya ganti numpuk, coba. Oke, begini. Nah, jadi tidak ada tidak ada menu untuk melihat hasil. Oke, Ibu Bapak, jadi melihat hasil itu tidak ada karena kita tidak mengaktifkan. Jadi ketika siswa sudah submit, muncul ini aja, alhamdulillah Anda telah selesai. Nah, mudahan sesuai dengan harapan. Nah, oke Ibu Bapak, mungkin itu penjelasan dari saya. Silahkan mau ditanyakan, saya persilakan untuk mengaktifkan kembali mikrofonnya agar, tapi pembahasannya khusus yang itu ya, pembahasan khusus yang itu, Saya mau tanya nih. Oke, silakan ya Ibu, ya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, itu kan tadi saya lihat hasil ketikannya tuh Pak, di bagian pertanyaannya itu, kok hasilnya jadi rata tengah ya Pak? Bisa nggak kita rapikan, justify aja gitu, rata kanan kiri? Maksudnya yang ini ke Bu atau yang mana Bu? Di bawah pertanyaan itu kan soal, nah di bawahnya lagi ada yang ditanya Pak. Ya, ini Bu ya? Ini di bawahnya. Yang gambar deh Pak. Oh, yang gambar. Ya ini. Itu hasilnya kok jadi rata tengah ya Pak? Hasil, waktu di ini ya, dicoba tadi ya Bu ya? Ya pas saya preview. Oh, pas di preview tadi ya? Iya Bu. Hasilnya itu jadi rata tengah gitu Pak. Udah jatuh kanan kiri. Bisa nggak kita atur lagi bagian pengetikan untuk ke justify-nya gitu Pak? Di sini kebetulan ini tidak ada fasilitas yang itu Ibu Bu. Oh enggak. Ya, saya coba cari-cari. Gimana Bu? Di sekolah itu saya pakai Google Form. Nah ini saya baru pertama kali pakai Google Form. Kalau di sini kita copy paste, emang suka acak-acakan itu Pak hasilnya. Jadi di Google Form itu kekurangannya adalah dia tidak ada menu ya untuk rata tengah atau rata kanan gitu ya, atau rata kanan kiri. Yang ada cuman ya rata kiri aja dia. Untuk pengaturan susunannya itu. Jadi ini aja ya? Gimana Bu? Jadi rata tengah ya? Ini rata kiri kalau ini Bu. Kalau Bapak rata kiri ya? Iya. Ada yang rata kiri, ada yang rata tengah. Baiknya kita copy paste atau satu Pak? Untuk soalnya Bu ya. Jadi kalau soal itu misalkan banyak nih soalnya. Kan soal kalau di bahasa Indonesia kan banyak Bu ya. Nah itu ibu jadikan JPEG aja, dipakai sniping. Sniping ya. Nah, jadi sesuai dengan yang asli yang ada pada Word. Jadikan sniping aja. Kita copy paste biar rapi gitu ke hasil ketikannya. Di sini kalau soal yang panjang gitu ya, kayak apalagi bahasa Indonesia yang ini atau bahasa yang teks soalnya itu panjang cerita gitu, dia nggak bisa tuh. Jadi harus kita buat jadikan JPEG atau PNG. Jadi
kita jadikan juga dulu ya Pak ya. Betul Bu. Iya. Iya. Oke, boleh ya, nih, Pak. Gimana Bu? Mohon bisa diulangi Bu? Pak, Assalamualaikum. Iya ya. Pak, betul. Assalamualaikum. Ya, Dulu deh. Pak Rustomo, saya Bu Siti dari Kerinci. Ya Bu. Ini silakan Bu. Ini Pak mau tanya, kan soal itu kan diacak, Ya. bisa kita acak kan? Betul betul. Nah itu jadi perlu nggak dikasih nomor? Kalau misalnya soal 100, tadinya kan kita kasih nomor. Kalau kita acak, misalnya tipe A, nanti tipe B kita acak, nanti nomornya kacau toh Pak? Enggak Bu, nanti bagusnya kayak mana? Apakah Pak? Jadi gini, nanti yang masuk ke database kita Ya. itu adalah berupa soal. Jadi soal itu nanti misalkan sesuai. Jadi yang di database ke kita itu berupa Excel. Nanti di situ tuh siswa misalkan A, dia soal Pancasila jawabannya apa gitu ya. Nanti siswa B Pancasila dia jawabannya. Jadi nggak akan ketukar juga jawaban mereka dengan soal di database-nya itu. Tapi nomor soal tuh nanti nggak kacau ya Pak? Gimana Bu? Mesti nomor soal tuh nanti kalau kita acak dia nggak kacau. Jadi untuk soal kalau memang niatnya kita mau diacak, sebaiknya soal tidak pakai nomor. Oh gitu, iya Pak, iya Pak. Karena yaitu tadi karena diacak posisinya kan itu nanti akan dirandom ya, diacak, maka bisa saja nanti misalkan Ibu kasih nomor 1, nanti posisinya itu bisa di paling bawah, atau nomor nomor 40 nanti muncul di paling atas karena dia diacak. Nah, supaya lebih enak dilihat, jadi nggak usah diacak. Ini apa namanya pengaturan kita saja, tapi kalau Bapak Ibu mau tidak pakai acak itu baru boleh dikasih nomor. Kalau mau diacak berarti nggak usah pakai nomor. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya tanya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, Ibu Rusmi Jati ya. Iya betul, dari Banjarnegara. Pak, tadi itu saya mau klik yang acak option itu ya Pak. Itu kan letaknya yang paling bawah ya Pak. Lah satu di antara soal saya itu keliru Pak. Yang saya klik itu bukan acak optionnya, tapi yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kalau diklik yang ini kan ada tiga ini tuh Pak, ada 3 apa ya, 3 pilihan gitu. Iya betul. ABC ada option. Lah yang itu yang tengah Pak. Yang maksudnya ini ya Bu? Iya. Nggak apa-apa. Lah itu gimana cara meralatnya? Ya Ibu buka aja lagi, buka. Nah, misalkan buka aja lagi, buka. Ya buka lagi. Iya. Ini nonaktifkan. Nah, dinonaktifkan. Diklik. Dinonaktifkan baru pindah ke bawah sini. Yang dinonaktifkan yang dikliknya sebelah mana Pak? Untuk nonaktifkan yang nomor 2 itu dikliknya di sebelah mana? Oke, kan ini saya misalkan pilih ini ya Bu ya. Nah, kan kemudian saya mau kan jadi ini, jadi agak itu susunan soalnya agak kasih. Oke, saya akan nonaktifkan dengan cara ini kita centang lagi, klik lagi. Tuh. Kembali ke asal. Terus kita klik yang bawah. Iya, itu susunannya saya jadi acak itu enggak. Jadi kacau itu. Saya nggak bisa kembaliin. Ya. Coba ini coba lagi. Yang kedua, pertanyaan saya tadi siang Pak, saya pengen Bapak
Yang mana Bu? Saya ingat, maaf. Yaitu apabila optionnya itu dalam bentuk tabel, Pak. Optionnya dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel ya. Misalnya, tapi misalnya ini kalau yang dicontohkan Bapak itu kan nomor 1, 2, 3 itu ya Pak ya? Iya. Jawaban. Jadi jawaban misalnya nomor 1-nya A, nomor 2-nya B, nomor 3-nya C dan seterusnya. Cara pikir atau menuliskan di dalam soal itu. Gimana ya? Jadi optionnya gitu loh. Optionnya dalam tabel. Oh, optionnya itu bentuknya tabel. Itu dalam, kalau soal ini kan punya Bapak soal ya Pak? Ya, soalnya ini ya betul. Dalam soal bentuk tabel itu sudah ya, tapi kalau seandainya ini adalah bentuk optionnya, bentuk jawabannya itu seperti ini Pak. Maksudnya sebentar Bu ya, saya akan praktekkan lagi. Pilihannya itu dalam tabel gitu, yaitu misalnya nomor 1 itu A, nomor 2-nya B, nomor 3 C. Itu sering muncul di Eptanas juga. Oke, saya contohkan ya. Baik, contoh misalkan berarti di optionnya itu yang tabel Bu ya, maksudnya ya? Iya. Oke. Betul. Nah, jadi pertama-tama kita buka dulu tadi itu apa namanya, sniping ya. Ini Bu, ini Bu ya? Ini ya? Betul, ini. Betul Pak. Jawabannya ini itu kan jawabannya ada di sini ya? Oh, jawabannya ada di sini. Oh. Jadi ini Bu begini, ini diketik ya, ini diketik. Coba. Ini karena digambar saya praktekkan aja langsung Bu ya. Oke, saya langsung potong saja. Ini bisa kita rubah dalam bentuk gambar, bisa juga. Baik, soal kita copy kan. Ini save as. Ini seharusnya bisa kita ketik ya. Ini tes. Ya. Ini karena saya mempercepat jadi nggak usah saya ketik. Kemudian nanti caranya gini. Jadi Ibu langsung ini ke sini langsung gini Bu. Nah. Jadi langsung begini. Oke, satu-satu Bu berarti Bu. Oh, satu-satu. Ya, nah, itu kan. Ini karena nanti ABC ya, maaf. Ini berarti untuk ABC-nya nggak usah kita buat, nggak usah kita masukkan. Oke, itu jenis pertama. Oh, dipotong-potong ya Pak? Potong-potong Bu jadinya Bu. Nah, ini nanti kalau yang kedua, yang kedua. Itu sudah menggandakan itu apa? Pernyataan atas tabel dengan apa itu udah gandeng? Iya, sudah gandeng. Nah, itu nanti. Itu yang atas itu kan nanti nggak bisa. Jawabannya jenis mutasi dan itunya gandeng tuh Pak. Iya kan, maksudnya kalau yang A itu kan ini dipotong. Yang A itu pilihannya adalah translokasi kelainan ini kan. Yang B itu berarti delesi dengan sindrom. Nanti per ini aja. Berarti yang jenis mutasinya itu nanti jenis mutasi dan kelainan yang diakibatkan itu berarti dipotong Pak. Ya silakan. Ini dengan Bu Ida. Saya mau nanya nih Pak. Silakan Bu. Komputer saya ini yang answer kayaknya itu nggak muncul. Gimana caranya Pak memunculkan ini loh Pak? Jadi bingung, saya mau acak-acak. Answer kayaknya nggak muncul Bu. Jadi gimana caranya? Oh, nggak muncul ya? Masa Bu? Diklik di ABC-nya nggak muncul? Nah, ulun klik ya, misalnya A jawabannya ya. Ya di jawabannya ya.
Nah, tetap nggak muncul kan Pak? Oke, itu coba Ibu scroll ke atas, paling atas. Sudah Bu ya? Nah, ini ada menu, ada ikon setting. Klik di situ Bu. Di mana Bu? Coba. Ini di samping send nih ada logo ini. Ada setting. Yang mana? Ini Bu. Jalan itu ya. Ada setting, menu settingnya. Coba klik menu setting. Oke, klik menu setting. Muncul ini ya, ada general, ada presentation, ada quiz ya. Ulun ambil yang coba kita klik yang quiz. Klik quiz. Oh, ini quiz. Ini ada menu-menu di sini Bu ya. Coba Ibu aktifkan yang make this quiz. Oh, bagus ya Pak. Ini kan asalnya tidak berwarna, coba diklik supaya berwarna. Jadikan sebagai kuis ini ya Pak? Iya betul, jadikan sebagai kuis ya. Oke. Oh iya. Terus? Sudah? Pilih yang bawah ini, pilih yang ini aja, yang nomor 2. Di situ bacanya apa Bu? Nanti setelah peninjauan manual gitu ya Pak? Ya betul ya, nanti. Berarti kalau sudah, kita klik save. Ada save ya. Simpan. Ya, simpan, betul. Oke, sudah. Coba kita menuju ke soal Bu. Menuju ke soal. Soal, coba klik lagi yang pilihan gandanya, klik coba pilihan ganda. Yang tadi ya, coba ya. Oke. Oh iya Bu. Pak. Muncul? Ada kunci jawaban. Answer key muncul. Oke, ya silahkan langsung diklik aja Bu, ditentukan jawabannya. Sudah Pak. Oke. Makasih Bapak. Ya sama-sama Bu. Yang lain bapaknya belum ada. Kalau bapaknya sudah bisa. Sudah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Taufik, kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah, ini laptopnya masuk angin, jadi pakai HP. Pakai HP. Nggak apa-apa Pak. Ini bisa ya tanya ya? Iya nih, banyak nih teman-teman di daerah yang agak naik turun speednya internetnya ini, jadi kadang-kadang di tempat saya juga ini suara-suaranya sayup-sayup sampai juga. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada yang tanya kemudian saya kurang jelas, jadi diulang lagi. Nggak apa-apa. Saya mau tanya Pak Rus. Oke, silakan Bapak. Bahasa Inggris. Nah itu mainnya kan main tag. Kalau di soal multiple choice berarti masing-masing nomor itu, kalau tidak pakai nomor ya, itu juga dikopikan teksnya ya. Oh, ya. Kalau soal essay bagaimana? Kalau soal essay Pak itu, jadi kalau di Google Form itu dia bisa dipakai untuk jawaban yang pasti. Soal yang pasti ada jawabannya. Pilihan ganda itu kan pasti ada jawabannya. Kemudian isian. Jadi kalau esai itu kan panjang ya, jadi dia tidak otomatis bisa memeriksa. Jadi itu nanti manual kita sendiri Pak yang meriksa manual. Jadi tidak muncul hasilnya. Tapi kalau isian itu langsung bisa, karena jawabannya pasti. Misalkan sila Pancasila terdiri dari titik-titik sila, nah kan jawabannya pasti itu ya, ada 5. Nah, jadi untuk yang isian itu bisa karena jawabannya pasti. Tapi kalau esai itu bisa kita buatkan, cuman nanti kita juga yang meriksa secara manual. Sambil menunjang untuk istrinya. Ini Pak. Ada lagi Bu? Mau nanya lagi nih Pak. Iya. Memberi nama file di drive itu gimana ya? Oh Pak? Iya, maaf. Untuk memberi nama, ya tadi ketinggalan, maaf ya. Terima kasih. Oke. Jadi ini kan kita sudah ngetik soal, kemudian ini sudah kita kasih judul ya, judul
judul soal, judul formnya. Kita klik saja di judul form ini, kemudian arahkan kursornya di samping sini Ibu Bapak, nih di samping sini. Nah ini samping sini, klik aja di situ, nanti dia otomatis sudah berubah. Coba dipraktekkan, klik pada judul formnya, kemudian setelah diklik, pokoknya diklik aja, nggak usah ditekan apa-apa, kemudian klik lagi di sini. Nah ini bagi yang belum disimpan namanya atau bagi yang belum ada namanya. Nah, silakan Bu dipraktekkan. Itu otomatis langsung simpan dunia ya Pak ya? Otomatis berubah nama filenya dan otomatis tersimpan. Filenya. Iya. Oh iya, oke, terima kasih. Tadi sudah dicoba Bu? Baik. Iya Pak, betul Pak. Saya sudah Pak. Tadi yang nggak ada judulnya Pak. Saya bisa betul. Oh iya. Oh. Diklik langsung ganti. Oke. Silakan yang lain Ibu Bapak. Suaranya tidak kedengaran. Wah, belum bisa absen. Ya ini. Yang belum bisa absen nanti bersabar aja, nanti di malam harinya sekalian dengan waktu pulang boleh juga. Oke. Nah jadi untuk save-nya otomatis ya. Ini saya sambil jawab yang pertanyaan di samping ya Bu Bapak. Jadi untuk simpannya dia di Google itu tidak ada fasilitas simpan, tapi sistemnya dia apa yang sudah kita ketik, apa yang sudah kita upload di situ sudah tersimpan otomatis. Jadi kalau ternyata mendadak baterainya habis laptop kita atau mati lampu, itu tidak usah khawatir, semuanya sudah tersimpan rapi di Google Drive kita masing-masing. Jadi sebetulnya ini lebih aman dan lebih kita tidak was-was. Kelihatan hadir. Oke, ini untuk membagi, insya Allah besok ya besok kita selesaikan ya. Nah, karena supaya malam Sabtunya kita bisa lebih banyak untuk review dan mencoba soal. Ini besok saja deh. Oke, jadi untuk membaginya agak bersabar. Insya Allah besok sih. Tapi Bapak Ibu insya Allah sudah banyak yang tahu, mungkin bisa aja kalau mau bantu jawabkan nanti boleh. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Hari ini kita pelajarannya agak simpel saja. Pak dari Poko mau bertanya. Iya, silahkan Bu. Iya. Kalau soal ini kan tidak semuanya diacak. Misalkan ada salah satu soal yang berlanjut berikutnya bagaimana Pak? Caranya? Oke. Jadi begini, ya, itu banyak di soal cerita ya. Soal cerita. Jadi misalkan ini saya soal cerita adalah soal nomor 1 ya. Kemudian jadi soal cerita ini nanti itu ada pertanyaan di nomor 2 dan nomor 3 ya. Itu kan Bu ya biasanya ya. Nah, jadi khusus yang soal yang tadi saling keterkaitan itu tidak usah kita acak. Ya, tidak usah kita acak. Jadi gini, itu di setting di sini. Jadi khusus yang tadi itu. Oke. Nah, ini nggak usah diaktifkan. Ini
shuffle-nya itu. Shuffle option nggak usah kita aktifkan. Kemudian tapi dia soalnya teracak Ibu. Soalnya teracak karena dia yang ini tadi di presentation ini. Iya. Ya, ini berlaku untuk semua soal. Ini memang agak sulit Ibu. Agak sulit itu. Kecuali Ibu gini. Ya, kecuali misalkan ya. Itu bisa kita akal-akali. Jadi gini. Jadi soal cerita tadi itu tetap saja misalkan ya. Saya akan simulasikan deh. Mana soal saya? Anggap aja ini nah. Jadi soal akan ini sampel aja Bu ya. Soal akan berkaitan dengan soal nomor berikutnya. Jadi khusus ini yang panjang tadi itu, ini kan ceritanya panjang ya. Oke. Jadi soal yang panjang ini itu kita jadikan JPEG Bu. Jadi caranya soal ini itu kita kopikan ke semua soal tadi Bu. Jadi bentar, ini oke. Ini kan soal yang asli. Oke, nanti soal yang bawahnya itu kita masukkan. Itu kita masukkan yang tadi itu. Ya kan? Nah, ini kita kasih keterangan di caption. Misalkan apa? Jawab lagi. Nah, misalkan begitu Bu. Jadi soal yang panjang tadi itu kita jadikan JPEG lagi, kita masukkan di soal bawahnya lagi. Bawahnya isi lagi jawabannya dengan jawaban yang lain gitu. Nah, untuk pengacakan apa, misalkan ini nomor 1 kemudian nomor 2, apakah nanti ketika diacak itu nanti bisa berurutan juga, misalkan berganti nomor 3 dan 4 Pak? Kalau diacak itu database yang di kita itu sesuai dengan yang kita bikin urutannya Bu. Nah, urutannya sesuai dengan yang kita bikin, database yang masuk. Jadi yang diacak, yang tampil acak itu muncul di siswa saja. Ketika siswa ngerjakan, maka databasenya itu sesuai dengan urutan yang kita bikin begini. Oke. Coba nanti ibu-ibu ini aja simulasikan aja kalau sudah jadi soalnya, misalkan 25 soal. Acak. Kemudian suruh siswa ngerjakan, nanti lihat di database-nya. Jadi database yang masuk ke ibu itu urutannya itu sesuai yang ini yang kita bikin, yang sedang kita bikin. Tapi yang muncul ke siswa memang diacak oleh sistemnya. Yang maksud saya yang dicontohkan Bapak tadi, kalau soalnya seperti itu nanti, apakah nanti dalam sistem pengacakannya itu yang berkaitan tadi juga urut gitu loh Pak? Artinya dari soal yang misalkan ini nomor jadi nggak urut lagi Bu, nggak urut karena kan kita sudah mengcopy ini. Aku
soal cerita tadi sudah kita bikin menjadi JPEG. Jadi nggak urut, Bu. Dikopikan lagi Pak nggih, soalnya ini tidak berdasarkan nomor di atas begitu nggih? Enggak. Jadi dikopikan lagi aja di bawahnya. Itu soalnya dikopikan lagi dengan pertanyaan yang beda. Ya, dengan jawaban yang beda. Ya. Soal ceritanya sama, pertanyaannya beda kan, gitu maksudnya. Optionnya beda. Ya Pak, terima kasih. Oke, nggih. Baik, Bapak, ada lagi Bapak yang ditanyakan? Pertanyaan lagi. Ya, Ibu silakan, Bu. Soal bergambar itu apakah harus dikasih nama, Pak? Oh iya. Pak. Lawan. Kalau misalnya kita kasih tahu nama di optionnya, mereka akan bisa langsung menjawab gitu, Pak. Gimana caranya agar optionnya itu kita tidak beri nama, kita kasih nama lain, Pak? Bisa, Bu. Jadi bisa aja, Pak. Bisa, Bu. Tapi ini apa namanya? Bebas aja sebetulnya kasih keterangannya. Tapi ini tetap harus dikasih keterangan. Jadi GB gambar 1 misalnya. Ini apa ya? Kalau ya gambar 1, ini gambar 2 gitu. Jadi intinya wajib dikasih nama ya, Pak? Iya, intinya kasih nama, Bu, kasih keterangan lah. Iya. Gambar 2 dan seterusnya. Oke, iya. 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 Sama-sama. Ya, nanti di pertemuan terakhir, jadi ini proyeknya. Jadi tugasnya nanti di pertemuan terakhir itu mengirimkan link soal itu kepada di grup itu sebagai bentuk bahwa Ibu Bapak telah selesai mengerjakan membuat proyek dalam bentuk soal. Nanti usahakan soalnya itu paling sedikit ya 25 ini. Ya, 25 nanti Ibu Bapak bikin 25 soal yang di dalamnya itu ada soal biasa, kemudian soal bergambar. Ada 2 macam itu. Kemudian ketentuan berikutnya soalnya diacak dan jawabannya diacak. Nanti di akhir itu saya akan coba evaluasi dari itu, kemudian berapa persen kan? Jadi mau ya gimana, Bu? Lagi atau menambah, Pak? Gimana, Bu? Om diulang lagi, Bu. Dikerjakan. Hah? Menambah soal yang sudah dibuat atau membuat dari nol lagi? Ya, menambah soal aja, nggak usah dari nol lagi. Jadi nanti kalau sudah selesai pelatihan hari ini kan, saya minta soalnya jumlahnya sampai 25 ya, sampai 25. Nanti ada gambarnya, kemudian ada teksnya, kemudian diacak soalnya dan diacak jawabannya. Nah, itu salah satu nanti poin-poin yang juga masuk ke penilaian dalam pelatihan. Okay. Pak, maaf tanya. Bu. Untuk pengiriman hasil kerjanya itu kan jenengan minta satu yang sesuai dengan pelatihan, terus yang kedua diacak soal, terus yang ketiga yang diacak jawaban. Berarti kita akan mengirimkan 3 link ya, Pak? Satu aja, Bu, satu. Jadi di dalam soal itu
isi soal itu ada yang bergambar, kemudian ada yang satu aja. Untuk yang diajak soalnya itu tetap satu link. Apa bisa dilihat, Pak? Dilihat. Untuk hasil acakannya soalnya itu. Bisa, Bu. Nanti kan saya buka pakai. Itu sudah diacak. Saya buka kan pakai dua browser ya, dua perangkat. Satu pakai HP, misalkan satu pakai laptop. Nanti saya buka dua-duanya, bandingkan begitu. Jadi kalau dia dibuka dengan dua perangkat atau tiga perangkat lah, kan bisa dicek diacak atau tidaknya. Pasti beda. Linknya itu enggak, maksud saya juga bingung, soalnya bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah mengacak soal atau bisa mengacak jawaban jika dalam satu link. Padahal kan satu link itu kan hasil satu soal, Pak, satu paket soal. Iya. Bagaimana bisa membedakan bahwa satu paket soal satu ini yang asli, yang kedua sudah diacak, yang ketiga yang sudah diacak jawabannya? Bisa, Bu, bisa. Kalau tidak ada link, gimana, Pak? Bisa, nanti kita coba praktekkan ya. Nah, Ibu ini kan sudah selesai diacak ya. Oke. Nah,